Finally, Max Verstappen ya akhirnya mengunci gelar juara dunia. Yang mana balapan masih tersisa cukup banyak ya. Dan kemarin 6. dikunci Banget juga. anjir, gila. Yes, dan kemarin dikunci juga di yang namanya sprint race ya. Jadi bahkan bukan race biasa. Yang mana sprint race itu penonton yang datang yang hadir di venue itu cuma sedikit ya. Jadi mereka tidak merasakan euforia juara dunia pada saat itu. Orang-orang terpilih ya. Jadi ya nice banget ya. Cuma ada 2 pembalap termasuk Max Verstappen yang berhasil juara dunia di hari Sabtu. Satunya siapa Dems? Nelson Piquet tahun 87 kalau nggak salah, gara-gara Nigel Mansellnya nggak balapan hari Minggunya. Jadi udah pasti hari Sabtunya dia juara dunia. Gokil. Jadi ini ya mengikuti jejak mertua guys ya. Oh iya bener. Sama-sama 3 kali lah ya guys. Oh iya sama 3 kali. Nelson 87 itu yang terakhir kan ya nggak sih? Iya, 88 Ayrton kan. Abis itu gue nggak ngerti sih kenapa Nelson pindah ke Lotus yang dimana itu mobil underperform. Tantangan biar asik ya. Coba iseng pakai mobil cupu. Gue tunggu aja Max Verstappen pindah William atau Haas gitu kan. Bisa nggak haternya Nelson itu yang nyuruh itu. Wah Nelson juaranya pakai mobil bagus terus tuh. Pakai mobil jelek bisa nggak? Thor pakai mobil jelek hilang. Iya. Langsung rungkat. Oke, jadi kita akan bahas Qatar. Jangan lupa untuk like dan juga komen menurut kalian gimana kemarin balapan di Qatar dan juga subscribe. Bantu kami ke 2000 subscriber, 500 lagi teman ya. 500 subscriber lagi. Oke, lanjut. Ilham nih. Oh iya, Ilham Syak ya. Oke. Ini kenapa masih ada Ilham Syak dan Dims ya? Ya udah enggak apa-apa lah ya. Hanya Dims yang kanan orang yang enggak tahu itu loh. Iya. Ini bukan Bang Dims, kok namanya Rey. Oke. Banyak agak beda. Oke, sambil tebak ya, siapa yang ketiduran guys sebelum ini ya. Oh iya. Sekarang bisa. Aku tiduran ya. Aku tiduran. Coba tebak. Tradisi guys ya. Ganti-gantian. Kalau kemarin kan di episode lalu udah jelas gitu, ada yang bangkit dari kubur gitu kelihatan. Sekarang coba tebak siapa yang ketiduran guys ya. Aduh. Oke, Qatar ya. Mike pernah gak sih? Gua pernah tapi recordnya nggak jalan kalau nggak ada. Nggak, tapi gue pernah deh kayaknya. Tapi pernah. Kayaknya tapi nggak lama-lama gitu kayaknya. Kayaknya cuma berapa? Enggak, 1 baru bang. Oh iya bener ya, pernah ya, lama ya. Ya udahlah. Ya gitulah. Oke, jadi Qatar ya, balapan yang sangat-sangat fisikal teman-teman. Banyak yang muntah, banyak yang pingsan mungkin. Emang ada yang pingsan ya? Iya. Pingsan, last row di tiap tikungan pingsan. Sama di onboard dia pas di lurusan begini. Tepar. Gimana? Jadi dia nyetir F1 sambil nggak sadarin diri gitu? Dia beberapa momen sempat pingsan, bangun lagi. Hah? Ya, nggak nahan G-force, Iya, nggak nahan G-force. Leclerc juga. Emang iya ya? Emang bisa jalan 200 km per jam dalam keadaan pingsan anjir. Itu tuh gitu apa kayak G-force sih, kepalanya itu kan ngikut gitu loh. Kalau di kamera tuh kepalanya ngikut kelempar gitu loh. Jadi di last lap harusnya mungkin mayoritas penonton udah ada yang lihat gitu kan klipnya Leclerc dibandingin itu waktu di awal last lap sama di akhir last lap itu kepalanya waktu di tikungan tuh masih nahan. Terus di akhir-akhir udah nempel gitu, belok kanan kepalanya kiri, belok kiri kepalanya kanan. Jadi gak melawan G-force-nya gitu. Saking capeknya gitu ya. Iya tuh. Gue jadi penasaran loh, sepanas apa? Padahal itu balapan udah malam ya. Singapura waktu itu kan kita malam juga, tapi masalahnya kita waktu itu mengalami Singapurnya hujan. Jadi kita nggak tahu sepanas apa Singapura. Sebenarnya bukan gara-gara panas tau. Kalau kita mau fakta, tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara ban. Percaya nggak? Kenapa emang bannya? Gara-gara ban kan. Ban kemarin kan dibatasin stopnya kayak 18. Lu tuh semua pakai ban nggak boleh lebih dari 18 lap. Ngejaga ban buat 18 lap easy banget dong. Easy peasy. Semua orang kemarin nge-push nggak ada yang mikir awet-awetan ban, nge-push semua, nge-push ke qualifying lap tapi 57 kali. Oh gitu. Jadi capeknya gara-gara mereka nge-push gitu. Iya, mereka tuh kemarin nge-pushnya kayak qualifying lap tapi berkali-kali. Pada ngap anjir orangnya. Udah gitu suhunya 36.
Tambah tuh tracknya high speed gitu kan, high juga speed. humidity-nya gila guys, jadi kayak kalau Singapura soalnya masih ada nafasnya lah ya mungkin ya. Iya, bannya soalnya enak terus. Jadi lu harus nge-push terus. Kalau lu santai dikit, ya kelar lu ketinggalan sama soalnya gue tuh ngebayangin panasnya kayak gimana ya. Padahal kan secara kalau gue pikir logika kan ini karena gue nggak tahu ya dia ada di cockpit tuh kayak gimana. Cuma kan kalau di logika kan kenceng nih, angin di mana-mana gitu. Helm juga bisa dibuka dikit. Tapi debu, pasir. Sumpah baik. Yuki Tsunoda aja kan bilang kan buka visor terakhir yang datang pasir gitu. Jadi kayak terus juga itu kan anginnya tuh cuma ke muka tuh, yang di bagian bawah itu ya apa namanya tetap hangat gitu, tetap panas karena anginnya cuma ke muka pun jadi kayak hitungannya kayaknya panasnya itu bukan kayak panas yang kayak wah panas banget, tapi kayak panas yang pengap gitu loh. Mungkin paham. Soalnya ada bedanya gitu kan, panas yang pengap gitu. Dan kalau mungkin kalian coba di go-kart guys, kalian coba go-kart tengah hari siang panas terik, itu aja kadang-kadang kalau nikung kan apa ya, kan kelempar nih, harus kayak ambil napas dulu kayak apa ya, kayak kalau misal badan orang yang nggak terlatih atau mungkin terlatih dikit gitu kan pakai go-kart yang biasa itu kayak kalau setiap nikung atau setiap di lurusan itu napasnya kayak ketahan dikit. Nah itu apalagi di event guys, itu go-kart dikali 100 kali lipat atau lebih parah. Dan ya mungkin aku ada gambaran dikit sih dari go-kart, karena di daerah Jogja ada go-kart, terus juga tahun lalu kan sempat go-kartan juga kan di Sentul. Jadi kayak ada gambarannya. Dan terlebih karena itu tadi guys ya, Qatar high speed track, disuruh quali lap terus pakai ban baru terus, jadi ya enak terus. Nggak ada yang bikin awet-awetan anjir. Kalau strategi kita yang ngatur, mungkin lu bisa lu pelan dikit dong, soalnya kita ngawet ban, oke bisa santai. Kemarin nggak ada anjir. Gua itu tapi ngelihat ada foto yang menunjukkan bahwa bannya tuh pecahnya ngawur, garis-garisnya tuh. Iya. Berarti gimana caranya lu nge-push 18 lap kalau ban-softnya Russell? Ban-softnya Russell itu di akhir habis karena kalau kalian lihat guys ya, mungkin harusnya kemarin kalau kalian nonton gitu kan, kalian pay attention kan waktu di akhir nih, kayak nih soft buat Russell 9 lap gitu guys ya, 9 lap kira-kira dapat enggak, ternyata enggak. 9 lap aja itu bannya langsung drop banget. Dan aku juga sempat lihat dari datanya 10 lap terakhir guys, itu waktu siapa namanya Russell ganti ban soft sampai checkered flag, itu pace-nya itu to the moon guys. Harusnya kan pace-nya ke bawah gitu kan, Pak, lebih cepat, lebih kenceng. Tapi enggak. Ban McLaren dua-duanya yang pakai ban hard itu 2-3 kali lipat lebih kenceng Pak daripada soft barunya Russell guys. Jadi kalau ngomongin tire degradation, emang kemarin itu ban yang paling optimal adalah medium. Jadi ban hard itu kan kemarin kita nonton gitu kan, aktivasinya istilahnya lama lah ya, kayak nunggu 4 lap 5 lap kan, seabad lah istilahnya kan. Sempat habis di stop ya enak, tapi aktivasinya lama. Kalau medium aktivasinya cepet dan windownya itu pas banget lap 18 gitu kan, lap 15 ke atas itu pas performanya udah mulai ngedrop dikit-dikit. Nah kalau ban soft ya kita udah lihat di lap awal gitu kan, karena kan ada beberapa mobil yang start pakai soft tuh, soft 5 lap udah pit ya. Selain Lewis, Bottas sama kayaknya salah satu Haas itu lap 5 lap 6 itu udah yang pit guys pakai soft. Jadi soft itu out banget. Hard cuma online-nya lama. Medium kemarin jadi ban ya istilahnya kayak komoditi tersendiri di balapan. Dan kalau bisa dilihat kemarin guys, waktu balapan itu ban medium laris manis, hampir semua tim pakai ban medium hard. Medium hard atau di akhirnya pakai medium gitu kan, hardnya di middle stint. It's pretty funny guys, sumpah ngelihatnya kayak damn ini medium kok jadi kayak hard gitu. Tapi kenapa ya kok ada peraturan yang membatasi 18 itu? Karena apa? Pirelli nggak kuat. Tapi nyatanya kuat-kuat aja ternyata. Enggak, 18 lap itu udah maksimal banget ban mereka tuh kuat. Kalau diterusin kuat, bannya masih banyak, cuman pecah.
kasusnya kayak Indianapolis 2005 hampir. Cuma ini bedanya Pirelli mau kasih regulasi. Kalau waktu itu Bridgestone sama Michelin nggak mau kasih regulasi, makanya balapnya pada rungkat. Mungkin ban soft itu mungkin maksimal untuk 18 lap maksimal itu untuk ban soft kali. Semua ban. Semua ban ada. Iya paham, jadinya semua ban. Cuma maksudnya harusnya medium sama hard tuh bisa lebih dari itu. Iya, medium hard bisa. Iya. I mean 2005 itu guys, itu 2005 itu tekstur aspalnya yang problem sama ban gitu kan. Nah tahun ini itu yang problem adalah kalian harusnya udah tahu guys ya, curb yang bentuknya kayak Toblerone guys. Jadi I mean kalau sama aspalnya kan kita tahu kan sebelum minggu balapan harusnya kalian udah lihat, oh ini abis di resurface ini, tapi masih aman waktu free practice. Nah, yang jadi kontroversi setelah free practice adalah curbnya itu kan, curbnya yang pembahasannya mulai naik. Ini curbnya bakalan bikin tire deck tinggi, dan ternyata beneran di hari Sabtu dikasih practice sebelum SQ gitu kan. Dan dari Pirelli sendiri yang bilang curbnya guys, jadi nggak separah 2005, cuma Pirelli juga ada solusi lah istilahnya di balapan kemarin. Ya, ada solusi. Jadi nggak mogok ya. Terus abis itu setelah kemarin langsung ada beritanya Pirelli perpanjang sampai 2027 guys ya. Ya udah, berarti kita bannya grinding sampai 2027. Berarti di Qatar nanti 18 lap lagi nih, ada peraturan itu lagi nih. Qatar tahun depan. Harusnya ada spek khusus nggak sih buat tahun depan gitu, kayak buat Qatar? Atau pakai C0, karena tahun ini kan kita belum lihat C0 kan. Jadi ban itu kan biasanya C1 sampai C5 guys. Kemarin C berapa? Tahun ini. Kemarin C2 Emang sampai C0 C4. ada ya? Ada ya C0 ya? Sorry. 1, 2, 3 kemarin. C1 ban hard, C2 medium, C3-nya soft kemarin guys. Jadi C itu apaan Bang? Itu spek tipe ban yang dibawa oleh Pirelli guys. Jadi kalau kalian mungkin nonton F1 lama itu kan dulu ada makin kecil angkanya semakin tebal gitu. Nah sekarang itu pakainya angka doang guys. C0 sampai C5. C0 itu ban paling keras tapi gripnya paling jelek. C5 itu softnya ban itu lah C5. Jadi semakin gede angkanya semakin softer. Nah kemarin di Qatar itu kalau nggak salah, kalau nggak C1 sampai C3 ya C2 sampai C4. Jadi kalau menurutku tanggung kenapa nggak C0 sekalian gitu kan. Atau mungkin Pirelli-nya nggak sadar bahwa tire deck itu separah itu. Jadi mungkin kalau menurut tahun depan bisa bawa C0 sih. C0, C1, C2. C2-nya sampai C2 sampai C3 lah paling. C3 lah. Ya. Softnya soalnya kan C3. Softnya kan C3. Nah itu dia. Jadi kalau C2 doang ntar medium doang dong. Ya C0-nya ban hard dong. C0-nya hard, C1-nya nolnya dimundurin gitu. Harusnya dimundurin C0 gitu. C2-nya yang aslinya tahun ini jadi medium, tahun depan jadi soft guys. Jadi mungkin itu jalan keluarnya we don't know. Tapi jadi khusus untuk Qatar gitu. Yes. Karena di track-track lain pun kalau kita lihat so far kan paling ya C1 lah. Kota yang bisa dibilang track yang tire deck-nya to the roof pun C1 masih aman gitu kan. Tahun lalu kita lihat tire deck-nya gede tapi strategi one stopper kalau nggak salah masih dapat gitu kan. Jadi ya so far Qatar udah pernah kan di tahun 2 tahun lalu 2021. Beda regulasi, beda service juga. Service mereka yang tahun itu tuh masih aspal yang lama. Qatar yang lama mungkin katanya tua guys. Jadi Pirelli nggak ada gambaran. Oh ini tahun 2021 pakai spek yang softer aja aman gitu kan. Oke kita tahun ini bawa spek yang sama mungkin gitu kan. Ternyata nggak bisa. Nah jadi tahun depan mungkin harusnya dikasih yang keras gitu guys. Oke. Nah tapi overall nih Rek, lu kan juga ngikutin MotoGP nih. Cocok nggak sih buat F1 Rek tracknya? Nah ini nih, dengan adanya situasi yang baru, ini jadi apa ya? Bisa jadi agak dilema juga ya buat penggunaan ban nanti buat MotoGP. Cuman yang lebih masalahnya sebenarnya dari curb-nya itu tadi itu.
Nah, tapi kita bakal lihat kayak gimana sih, soalnya MotoGP pastinya sama-sama mentingin aero, tapi kalau di Qatar harusnya bisa lebih diatur kayak F1 kan udah tahu kayak gini evaluasinya, MotoGP harusnya bisa lebih mempersiapkan buat nantinya bakal kayak gimana gitu. Kan ya kita udah tahu kan F1 udah ada banyak evaluasi soal ban, terus curb situasinya kayak gimana, berarti MotoGP harusnya mumpung sekarang lagi di Indonesia, jadi bisa ada spare waktu buat nyiapin buat nanti di Qatar. Kan bentar lagi Qatar juga bakal MotoGP gitu kan. Dan suppliernya apa ya, Pak? Michelin. Oh, Michelin. Dan data mereka udah banyak juga nggak sih di Qatar mah? Tapi secara layout kan bagus nggak sih? Maksudnya worth it nggak sih untuk balap di Qatar gitu? F1. Gua sih kalau dari menyetirnya sih enjoy ya. Cuma dari segi emang dari segi balap nggak tahu dah. Tetap enjoy. Balapannya mungkin oke di turn 1, 2, 3 itu ya, sering banget terjadi salip-salipan di situ. Sisanya kayaknya nggak ada dah. Sisanya nggak ada dah. Atau turn yang hairpin tuh yang suka triple apex enak sih. Triple apex kan. Iya. Enggak, maksudnya kalau enjoyment menyetirnya enak. Cuma maksudnya sebagai segi tontonan gitu loh, worth. Kalau buat entertain sih enak bro, bagi gue sih enak deh. Enak ya? Lumayan kok. Tahun depan itu kalender F1 tuh 24 anjir, nambah 1 loh. Gila. Coba. Sumpah. Iya. Kita ketambahan China tahun depan. Nggak tahu jadi apa enggak ya, tapi sekarang di datanya Qatar dimundurin apa dimajuin? Ntar gue cek dulu. Qatar itu harusnya dimundurin sih. Qatar 2 paling terakhir, round 23. Oh, 2 paling terakhir. Thank you. Udah dingin lah, udah panas kemarin. Musim dingin. Ya harusnya kalau Timur Tengah itu harusnya deket-deket bulan Januari sih. Semakin dekat bulan Januari semakin bagus. Jadi round 22-nya R22-nya Las Vegas dulu. Jadi Las Vegas, Qatar, terakhir Abu Dhabi. Tapi gila sih gue ngelihat 24 itu dan gue mikirin ada sprint race 6 kali. Itu gila sih. 20 kalau mau sprint 6 kali 20 balapan cukup asli. Kalau menurutku ya 20 balapan maksimal guys. Gue ngebayangin pit crew-nya sih anjir. Ya sama drivernya juga sih. Drivernya juga rungkat anjir. Mungkin driver juga capek karena kemarinnya itu habis sprint race gitu. Ditambah kemarin ditambah balapan gitu kan. Jadi tambah nggak fit mungkin. Cost cap-nya guys. Iya anjir, gimana caranya nih? Mesinnya kalau 24 balapan nggak ada tabrakan gitu kan. Tabrakannya pada nggak kayak Stroll Singapura kemarin guys. Kalau pada kayak gitu at least balapan aja guys. Ada tim yang tabrakan kayak Stroll Singapura kemarin guys, semua bangkrut coy. Duitnya habis itu. To the moon guys. To the moon bangkrutnya. 24 balapan sprint 6 kali. Kalau MotoGP itu 2 kali sprintnya setiap race. Mamang. Nah itu tuh. Mohon maaf MotoGP satu race berapa lap doang Pak? Ini lapnya berapa anjir? Berarti 25 sampai 30. Iya paling 20-an gitu kan lapnya. Ini F1 70, Monaco 70 lap anjir. Yang bener aja lu. Untung aja gak ada sprint di situ aja. Sprint race Imola 72. Iya 72, gila. Jadi gak bisa dibandingin lah sama MotoGP lah, beda lah. MotoGP. Intinya mereka sama-sama bukan human sih, alien lah anjir, atlet dua-duanya gila. Ya MotoGP juga susah karena kan harus belok-belokin motor yang berat gitu. Cuma kalau guling dikit tangan patah gitu kan. Ya, gua enggak suka MotoGP karena itu sih. Setiap ada crash ngilu anjir ngeliatnya, ngeri. Ya kalau jatuh badan lu ya kontak sama aspal bukan kokpit atau apa. F1 aja kalau crash ngeri, apalagi MotoGP enggak kuat anjir gue ngeliatnya. Aneh. F1 lebih draining apanya ya? Fisik apanya ya? Fisik. Tapi total atlet yang meninggal MotoGP versus F1 banyakan MotoGP kan harusnya ya. Kalau di era dulu total dari awal sampai sekarang. Kalau era sekarang banyakan motor sih. Karena motor lu jatuh, badan lu yang kontak. Gue inget banget tahun 2022 apa 2021 ada 3 pokoknya pembalap motor. Iya. Tahun lalu MotoGP ya, Moto apa, Moto2 atau Moto apa gitu. Yang gila meninggal 3 1 tahun, gila. Dikasih airbag motor gimana Pak?
Iya sih. Kan airbag-nya di werpak ya kan? Di werpak iya, di werpak. Ya gimana ya, tapi ningkatin apa namanya safety di motor tuh susah juga sih Nggak sebenarnya. bisa. Akan bahaya terus. Akan bahaya terus bener. F1 Mobil, aja motor bahaya, apalagi motor anjir, gila sih. Yang tricky itu sirkuitnya sih guys. Kalau misal F1 sama MotoGP main di satu sirkuit gitu kan. Contoh paling gampang deh, Qatar. Ya balik lagi Qatar kan sama-sama kan sirkuit MotoGP sama sirkuit F1. Terus Austria guys. Austria. Austria itu tahan. Austria itu guys. Apa kan dibilang kayak ini dilebarin aja lagi tracknya dikasih run off lagi lebih panjang, tapi kalau nggak salah tuh waktu awal tahun aku baca-baca juga nggak bisa segampang itu karena Austria itu juga bakalan dipakai sama MotoGP gitu kan, jadi nggak semua track bisa langsung nyesuaiin request gitu guys, jadi it's getting tricky gitu kan, apalagi kalau misal MotoGP masuk ke Spa-Francorchamps kan udah kita lihat ada tikungan yang jangan takut gue bayanginnya, sumpah takut banget bayanginnya. Itu dia. Kan udah ada motor kan di Spa udah ada, tapi bukan MotoGP sih. Tapi motornya nggak sekencang MotoGP kan? Iya. MotoGP ya. Anjir, sekencang MotoGP di arus ini anjir, jingkat gini anjir, balik. Melayang anjir. Udah gitu Dominic kali berencana tahun berapa tuh? Dia tuh mau ngadain MotoGP sama F1 bareng di channel yang sama. Wah, itu sih. Resource-nya ngaco guys ya. Itu sore begitu. Sekalian aja balapan multi-class MotoGP sama F1 tuh. Sekalian tuh. Iya, disatuin kayak endurance anjir. Iya, endurance. Sekalian lah gitu ya. Mereka mau begitu katanya, serius. Multi-class anjir. Udah lah, aneh ya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau mau bareng, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma jam dan ininya gimana? Mungkin cari sisi Eropa yang terangnya lama kali ya. Kan ada tuh jam 9 masih terang tuh. Gitu-gitu mungkin. Nah, itu bisa sih. Iya. Jadi mungkin di Belanda bisa tuh. Belanda setahu gue juga gelapnya lama. Netherlands. Pas summer kasih yang apa? Ya sebenarnya bisa. Ya sebenarnya bisa aja. Cuma ntar ini gak ya? Ada kubu MotoGP sama F1 bentrok gak ya? Tolol, aja lu gitu. Satunya tolol. Itu kayak gitu, Mike. Kalau di Mandalika balapannya itu. Iya, MotoGP lo, Apa tuh F1 balapan nggak jelas, gak ada salip-salipannya gitu. Ntar satunya, balapan lu crash mulu biji. Yang F1 ngomong kayak itu, dasar Spanyol, kata MotoGP ya Inggris doang, gak ada gitu. MotoGP paling Rossi Marcus gitu paling gitu. Marquez no. Iya, karena budaya membanding-bandingkan hanya di Indonesia sepertinya teman-teman. Betul. Udah itu masih ada yang nanya, Bang, MotoGP sama F1 kencang mana Bang? Coba bandingin videonya Bang, masih nggak percaya anjir. Abis itu mau bilang, "Ini F1 dicepetin ya, matamu dicepetin anjing." Hah? Ada dengan orang dengan otak yang sehat berpikir bahwa F1 lebih lambat dari MotoGP. Ini zaman TikTok ada dulu, nggak tahu ada asli kayaknya tuh kegocek dari ini. Oke lah, secara kalau secara top speed mungkin masih kencengan, ya benar. Lu nggak ngelihat beloknya Pak? Iya, mereka tuh nggak mikir itunya, nggak expect itunya. Mereka tuh cuma mikirin ngeremnya. F1 ngerem bisa di papan 150, MotoGP ngerem di 400 500 no. Jauh banget anjir. Gak bisa. Bakalan gitu guys kalau aku sama Mike main game MotoGP guys. Kalian mungkin beberapa waktu ke depan kalau ada waktu kan main game MotoGP. Lihat aja kalau main tanpa racing line remnya di 100 asli. Soalnya tahun lalu gue sekarang udah pinter Pal. Gue harus mundurin kali 2 gitu. Iya. Biasanya di F1 biasa di 50 berarti kalau MotoGP 100 nih gitu. Kita harus kali 2. Waktu itu pernah tuh main di Portugal ya, main di Portugal kan masuk ke hairpin itu guys, rem di 112. Ya. Kalian pikir aja F1 rodanya 4, tromolnya kalipernya ada 4 gitu. MotoGP cuma 2 nih, mohon maaf gitu ya. Jelas nggak bisa. 3 kaliper 3. Depan 2, belakang 1.
Ya pokoknya lebih sedikit gitu. Jadi ngeremnya Iya, kan iya. lebih, jadi nggak bisa ngerem gitu kan. Yoi. Tapi di MotoGP itu Mereka ada trail braking juga nggak sih? Gue denger kata Marquez bilang gini, mereka tuh ngeremnya gini, soft langsung hard. Kalau F1 kan punch kan, kayak grafiknya. Kalau F1 hard ke soft. Nah, kalau F1 ngetek, kata MotoGP gini, santai, dek, baru tekan. Di grafiknya begitu. Jadi ngerem biasa dulu baru ditekan. Nah, iya. Iya. Nah, kalau soalnya kata Marquez kalau bentar, MotoGP ngeremnya di tangan emang, bukan di kaki ya? Gue nggak tahu nih. Di tangan. Justru yang di rem kanan dipindahin di tangan kiri, di jempol kiri karena rem belakangnya. Berarti rem depan kanan, rem belakang kiri gitu? Rem belakangnya di jempol kiri. Beberapa balap dipindahin. Jempol gimana caranya, Cok? Thumb brake begini. Thumb brake. Tapi tingkat gradualnya gimana pakai jempol? Ya dipencet. Anjir, kalau jempolnya lemah gimana, Cok? Malah Mattia Passini karena tangannya dia crash, tangan kanan itu hampir udah nggak bisa neken lagi, dia rem semua di kiri, rem kopling di kiri semua, kanannya gas doang. Iya anjir. Ih, itu cengkeraman tangan, jempol harus kuat anjir. Udah sekali crash, udah rungkat. Iya. Aneh juga ya ngerem di jempol ya. Baru tahu gue ngerem di jempol anjir, aneh. Iya, rem belakang di jempol. Loh, Dims kan juga ngeremnya di jempol, Pak. Dims Regi kan rem pakai jempol tuh. Mana ada, mereka ngerem pakai jari telunjuk jari tengah anjir. Masa ngerem jempol gini? PS2 di kotak. Pakai gini. Remnya gini, Cok, tolol anjir. Segitu ngerem. Orang pegang setik begini, ini begini. Gimana coba? Aneh banget. Gitu. Betul guys, balik ke GP Qatar nih guys ya. Ini aku dari tadi gatel sih pengen tanya sih. Gak mau balik. Russell sama Hamilton. Ini yang jadi perdebatan yang sampai tadi siang guys. Itu fansnya Lewis Hamilton masih cari lah kan udah jelas, Lewis Hamilton udah minta maaf, Lewis Hamilton udah ngaku salah, ya kan udah jelas. Maka kenapa masih didebatin? Ada yang ini upload. Iya, ada yang upload ini kan, kalian tahu kan di mobil F1 itu ada kamera yang 360 tuh di depan balap. Upload itu tuh. Nah, di situ kelihatan George Russell itu dia nengok kata-kata fansnya Lewis itu dibilangnya wah itu Russell ngelihat Lewis tapi kok nggak back off gitu kan. Jadi mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa Russell udah ngelihat Lewis tapi masih ada kontak gimana? What do you think guys? What do you think when you press? Sobat gue denger nih anjir. Ya enggak lah, simple aja lah sebetulnya. Russell lihat Lewis ada di sebelah kiri. Harapannya Russell adalah grip Lewis ban soft. Dia back off. Ya dia bukan back off. Dia three wide aja ngasih space karena turn 1 tuh simply wide banget. Ada space-nya. Gitu. Kenapa ditermin ke Lewis? Kenapa ditermin ke Russell Max? Iya, maksudnya kenapa Lewis Hamiltonnya beloknya terlalu early gitu doang sebenarnya. Russell sih kalau menurut gue percaya aja Lewis 7 kali world champion bisa lah corner begini doang gitu kan. Apalagi dia ban soft. Russell nggak salah, mau lu bawa ke pengadilan, Russell nggak salah anjir. Iya, masa balapan disuruh back off sih ya. Maksudnya maksudnya Hamilton lagi ngejar posisi kedua. Cuma ya itu start anjir gitu kan. Kecuali nih gue nggak tahu, kecuali ada briefing nih, Russell ntar lu startnya agak pelan dikit ya, kasih Lewis dikit gitu. Ya mungkin itu oke lah. Cuma kan gue nggak tahu briefingnya gimana. Kecuali mereka udah briefing kayak gitu, tapi Russell masih maksain nih. Nah baru mungkin Lewis bisa protes. Tadi kan briefingnya lu back off dikit nih. Nah gitu misalnya gitu kan. Nah, jadi kemarin ada pure Lewis salah. Iya, makanya Lewis akhirnya ngakuin juga kan. Dia bilang setelah gue lihat replay ternyata emang gue yang salah ya. Dia udah ngakuin, jadi ya gak perlu diperdebatin lagi guys. Maksudnya Russell lihat Lewis, terus maksudnya Russell terus tiba-tiba Lewis nih back off masa gitu balapan anjir. Cemen amat lu balap back off. Itu kayak itu doang gak sih, kayak tengokan kayak itu gak sih, kayak lu pernah lah kalau kita ICL star itu kayak gitu-gitu. Gitu doang. Enggak itu ya nengok refleks biasa. Oh Lewis nih depan udah gitu. Bukan buat kayak enggak, cuman ada orang ya udah gitu udah belok lagi. Yang penting kan ininya Russell tuh bukan ke arah Lewis gitu, bukan kiri Lewis gitu kan. Nah itu kan enggak gitu.
Jadi kan kecuali Russell-nya ke kiri gitu. Betul. Kecuali nabrakin, nah baru tuh ya kan. Orang ini sama-sama belok 3 wide. Enggak lah, itu orang yang normal bakalan ngaku lah. Orang itu Lewis aja udah bilang dia salah. Udah lu gak usah bela-belain fans Lewis, emang agak apes aja. Racing incident maksudnya salah itu dalam artian ya misjudge aja Lewisnya gitu. Jadi ya gimana lagi. Helm gitu. Itu sih, helm pelangi sih. Iya, helmnya pelangi sih, bener. Kemana aja? Ya, kena aja kemarin itu cocok loginya gitu kan. Dan juga Russell itu di radio kan dibilang tuh, aduh sorry aku nggak sengaja kenain Lewis ya. Terus dia ngelihat di layar gitu kan. Harusnya kalian mungkin kalau nonton iya, Russell tuh masih ngerendek anjir. Awalnya dikira dia yang ngehit Lewis. Salah awalnya, ternyata enggak anjir. Ternyata enggak. Ternyata Russell bilang, setelah gue lihat di screen nampaknya si 7 kali world champion itu ya yang biji katanya. Itu kalau sama Alonso udah ngocehnya. What the hell? Ya pas tabrakan ya pasti semuanya akan menyalahkan orang yang lain lah. Karena kan ya kita nggak tahu. Makanya Lewis Hamilton bilang setelah gua review lagi replaynya, oh ternyata gue yang salah gitu. Jadi ya wajar waktu mereka tabrakan ya saling menyalahkan. Wah gue dibunuh Russell nih, wah Lewis parah nih gitu kan. Ya panas lah, wajar. Cuma kan yang penting evaluasi, oh ternyata misjudge Lewisnya. Sebenarnya Lewis tuh bisa aja round the outside kan bisa banget. Cuma nggak tahu kenapa dia turningnya terlalu cepet aja gitu doang sih, simple. Ya, dan mungkin Lewis juga beranggapan sama kayak si Ocon atau siapa tuh yang di sprint yang nabrakin Perez dan karena di sebelah kanannya ada Max Verstappen, jadi mungkin Lewis mikirnya Russell masih bisa kanan lagi dikit nih, nyatanya nggak bisa gitu kan. Mungkin itu yang mungkin misjudge-nya di situ. Jadi pembalap ini mungkin mikirnya cuma satu mobil ke depan kali ya, dia nggak lihat kalau mereka lagi 3 wide gitu. Mungkin itu sih. Nggak kelihatan juga sih. Kelihatan sih mungkin, tapi expect-nya mungkin beda, nggak mungkin ngiranya udah lolos. Kita kebiasaan main F1 kamera kokpit ya. Maksudnya bukan kokpit, kamera yang atas gitu, yang TV pod. Jadi mungkin kalau 3 wide kelihatan gitu. Ada panahnya, bener. Makanya kalau cuma ngelihat helm segini doang kan sudut pandangnya ya mungkin Lewis nggak kelihatan Max Verstappen yang masih ada di sebelah kanan gitu mungkin, atau mungkin ya jadi ya makanya kita bilang ini racing incident dan nggak ada penalti juga kan, maksudnya nggak ada penalti buat Lewis dan segala macam. Penalti mah anjir nggak jelas ya. Bukan, maksudnya Lewis Hamilton penalti. Kalau di F1 Manager penalti Pak, itu Lewis Hamilton Pak. Iya itu pasti kena sih. F1 Manager game tolol ya. Terus habis itu next race-nya kita tiba-tiba 5 grid penalti. Terus bingung dari mana ini 5 grid penalti. Goblok sumpah itu F1 Manager guys. Parah. Lu juga gitu kan Pal? Ya kalau nggak dikelirin penaltinya, kok dapat kena grid penalti ini? Grid penalti dari mana gitu kan? Parah. Didenda tapi nggak sih? Lewis? Ya, dendanya Lewis bukan karena penalti, dia karena jalan nyebrang turn 1 dari ini. Anjir, serem juga. Nyebrang dapat denda 800 juta rupiah guys. Aduh. Iya 50.000 euro ya. Gila. Ya. Lu nyebrang bayar 800 juta tuh, itu trek mahal cuy. Lu jalan situ 800 juta bayar. Gitu itu yang bayar Lewis apa tim ya? 50.000 gitu. Ya bagi mereka kecil anjir, gocap tuh udah kayak 50.000. 50.000 aja kontraknya Lewis aja gajinya berapa 30 jutaan kalau nggak salah kan. Lewis kan 600 triliun kan dari kontrak bersihnya kan. Iya 50.000 kayak ringan kali ya. 50.000 nih sekalian beli mainan RC kita balap aja, gue tambahin ceban nih. Masih 100.000 simpan kembaliannya. Iya bener juga ya. Bener juga sih ya. Kalau kita anggap aja kalau kita punya 30 juta nih cuma suruh bayar 50.000 mah. Wah kecil gitu. Bener juga guys. Pada itu gak? Pernah lihat gak interviewnya? Interview kelar balapan. Yang interview siapa? Orang-orang gak pernah begini sama kan, para lemas. Alonso, masuk ada kamera. Iya anjir. Apa nyengir aja. Iya makanya dia bukannya pantatnya kebakar tuh kemarin. Itu katanya aku baca tuh emang ada bekas luka bakar ya katanya.
bakarnya yang kayak merah-merah pantatnya gitu gosong loh. gitu. Bakarnya kebakar merah-merah, Mike. Jadi kayak apa ya? Jadi pengen ayam bakar. Bakar banget tuh anjir, malah ayam bakar. Tapi itu gila sih. Ngelihat balap lain ya kan, kayak George Russell, kayak Albon gitu kan, waktu interview kayak aduh tadi balapan terus banget Alonso. Tadi balapan yang paling berat. Iya. Kayak Bahrain, tapi lebih berat ya. Bahrain 2005 guys. Kalian kalau nggak tahu silakan cari Bahrain 2005. Dia alumni Bahrain 2005 yang panas menang lagi 2005 guys. Dia gila ya, dia apa namanya? Dia udah tua tapi masih kuat anjir, yang lain tuh pada lemas-lemas, lemah-lemah berarti itu. Karena masih muda. Masih umur berapa? 18 ya? 25. Kayaknya dia vitalitasnya tinggi sekali ya. Bapak Alonso ya, gila ya. Sangat kuat sekali ya. Nggak salah kemarin gua foto bareng ya sama Alonso ya. Nice. Jadi oke, kita udah bahas Lewis, udah bahas semuanya. Mungkin yang lain-lain juga gak terlalu penting. Nah, ada satu yang paling penting menurut gue nih. Perez nih. Wah. Nih guys. Hancur. Kayaknya ya. Pengumuman Perez out itu bakalan diumumin setelah Meksiko selesai. Setelah Meksiko kelar baru diumumin. Sebelum Meksiko gak bakal berani. Aku barusan tadi sore baca ya di Twitter guys. Itu Helmut Marko bilang, nggak mungkin melakukan pengumuman terhadap satu Sergio Perez sebelum Meksiko. Kalau diumumin ntar di Meksiko dilemparin batu kayaknya itu garasi Red Bull. Karena paling nunggu Meksiko selesai sih. Nunggu Meksiko selesai baru ada pengumuman. Dan ya ngelihat performa kemarin harusnya tapi maksudnya harusnya kalau misalnya Checo minggat terus apa rencana Red Bull? Liam Lawson in gitu. Ricciardo atas Lawson mending Lawson gak ya yang naik atau Yuki terus Lawson sama Ricciardo di Alfa gitu gak sih mending? Tapi gak tau kenapa gue tetap yakin malah kalau naikin malah Ricciardo loh, bukan yang balap lain. Satu marketing, dua pembuktian. Ya paham. Ngacor itu. Karena Red Bull tuh kalau menurut gue bebas ya. Kalau misalnya Ricciardo nggak perform toh bisa ditukar anyway gitu. Kayak Albon sama Gasly kan. Kalau masih muda mah kesian lah, masih muda disandingin Verstappen aja. Ricciardo kan pernah tuh Verstappen. Ntar kena takutnya tuh kalau misalnya muda-muda disandingin Verstappen kena mental pak. Mental mendingan Ricciardo aja yang udah balapan cengir nyari Netflix gitu kan. Nyantai jadi diobok-obok Verstappen gak ada beban gitu. Checo diobok-obok Verstappen kena mental. Ada anak, ada istri di rumah. Dan nyari Netflix mana Netflix? Syuting gua Netflix. Ricky Bobby is here mate. Diobok-obok Verstappen. Ricky Bobby siapa? Amerika Ricky Bobby balik kan? Netflix. Yes. So. Terakhir berarti Liam Lawson Qatar kemarin ya terakhir ya? Yap. Gitu. Berarti menurut kalian Perez cabut nih, fix nih. Karena kemarin berita terakhir yang gue tangkep cuma ultimatum dari Helmut sama Horner gitu. Padahal mereka Jordan tapi masih nggak happy gitu ya, masih kayak bener lu. Ya, yang bener aja nih dua ronde ke belakang nih, McLaren outscore Red Bull loh. Tolong. Iya sih. Tolong lah. Iya, nggak heran sih. Kalau misalnya katakanlah tahun depan Red Bull Max Verstappen P1 terus nih sampai dari awal round 1 sampai 24 P1 terus. Tapi McLaren 23 terus. Berarti of course yang menang konstruktor McLaren ya? Enggak, tetap Verstappen sih. Poinnya tetap banyak, cuman tapi itu apa namanya kayak hina aja gitu ya. Lo kok mereka perform kan 25 kan 15 tambah 13 28, Pak. Iya menang konstruktor McLaren dong kalau Verstappen P1. Kan P2 dapat berapa? 18. 18. Oh, P3 15. Berarti 33 versus 25. Ya menang konstruktor McLaren dong. Iya. Itu dia, makanya kecuali perlu pembalap. Bentar, kalau misalnya kalau Perez P4 berapa P4? 25 tambah 12. Oh, kalau Perez P4 McLaren 23 menang sih. Masih konstruktor masih menang. Masih aman. Masih 37. Berat banget, kasihan.
Tapi emang Ceko mau P4 terus. Kuali aja tembus Q3 susah gitu kan. Enggak. Yakin tuh. Enggak, tapi apa yang menurut kalian tuh apa yang bikin performa Ceko tiba-tiba hilang gitu? Karena performa Ceko sebenarnya nggak kayak gini. Apa karena upgrade yang menyesuaikan Max Verstappen? Atau apa? Apa anaknya udah 4? Pas nyetir mikir, wah, harusnya. Ya kan anaknya 4 nih, nyetir gitu kan. Terus kayak, gue nyetir harus hati-hati nih. Kalau misalnya gue kenapa-kenapa, anak gue 4 nih gitu. Pelan gitu jadi gitu. Ya kan gue gak tahu. Menurut kalian apa nih? Apa yang bikin Ceko tuh hilang gitu performa? Karena awal-awal musim getol anjir. Bahkan dia pingin juara dunia gitu kan. Ambisi sih. Ya ambisi kan, harusnya ambisi kan dengan kepercayaan diri juga kan. Yang mana waktu awal musim terlihat masuk akal waktu itu. Confidence-nya udah gak ada kayaknya. Cuman udah lost confidence kalau menurut gue. Sayang banget sih. Padahal kalau dibandingin sama awal musim kayak masih menggebu-gebu ya. Semangatnya dua-duanya masih sama kayak Verstappen. Cuman sejak mungkin hilang momentum, gagal kualifikasi berkali-kali berturut-turut, itu sih udah titik penurunannya itu udah mulai kelihatan dari situ. Soalnya jarang deh. Soalnya kan kita bisa ngelihat Perez itu perbandingan skill dia di awal sampai di akhir itu kayak jauh banget gitu loh. Gap performanya gitu. Itu yang bikin gue bertanya-tanya, kok bisa orang kayak Vettel nih. Vettel kan sama Leclerc, waktu sama Leclerc dari awal juga udah melempem nih waktu awal-awal. Kalau ini enggak, Ceko kan awal-awal udah masih kenceng, tiba-tiba kok turunnya tuh bukan yang tiba-tiba, maksudnya masih top 5 lah, Ceko lah masih P5, P4, P6, dikit-dikit sekali-sekali ini enggak, jelek banget sampai di bawah gitu. Itu kan aneh banget gitu. Apa yang membuat bisa kayak gitu gitu? Albon pernah bilang kemarin di interview, dia kan pernah teammate sama Max. Dia ngerasain jadi Ceko, seberapa pressure-nya lu ngeliat Max kayak, anjir gue udah kenceng banget sih, gue gak bisa, apa yang beda? Itu yang kadang ngedistract pikirannya, kata Albon. Jadi mental nih. Sepengalaman Albon jadi teammate-nya Max, dia ngomong sendiri ke pas interview kemarin. Jadi mental nih. Ke distract gara-gara lu tuh ngeliat data kayak lu tuh udah nge-push segala cara yang udah lu lakuin. Tato lu lihat data, kok gini ya? Max ungu. Enggak, karena kan kena mental gitu loh. Karena kan kalau gue jadi Perez nih, gue kalau gue jadi Perez gue bakal sadar diri. Oh, gue nggak sekencang Max, tapi at least gue do my job gitu. Maksudnya apa yang diharapkan Red Bull ya gue lakuin. Maksudnya ya. Nah justru kalau udah ke-distract gitu, Mike udah nggak bisa mikir gitu biasanya. Mungkin karena ambisinya terlalu gede kali ya. Kan dia ambisi Jurdun. Iya. Iya gak sih? Karena ambisinya kali ya. Dari ambisi Jurdun kayaknya, karena kan ambisi Jurdun kan berarti udah jelas nih lawannya dia itu cuma satu doang teammate-nya. Nah, di awal musim kan sempet tuh ada kayak berita, Ceko menang 2 balapan di 4 ronde awal, di 5 ronde awal Ceko menang 2 balapan gitu kan sebelum Miami, di Baku sama di Saudi. Dan kayaknya efek Ceko yang kayak kepikiran ini Verstappen-nya lagi parah, on fire parah, plus itu dia Verstappen-nya yang on fire parah guys, karena Max kan kalau nggak salah itu pernah bilang kan, ini yang memotivasimu jadi jadi kayak on fire di pertengahan musim. Yang lain kemarin menang berturut-turut itu apa? Karena ada yang bilang Ceko bisa challenge dia guys, karena ada yang bilang, ada news outlet yang bilang Ceko bisa nge-challenge Max Verstappen. Kagak, itu mah alasan doang itu, gitu kan. Aslinya ya janda. Jadi Ceko 100% yang kena mentalnya sih, setuju banget sama yang dibilang Albon, pasti kena mentalnya karena Verstappen udah menang betul. Kayaknya drop kepedeannya drop itu ketika udah ada kayaknya di Austria atau di Inggris sih, karena mungkin di Inggris ya guys ya, karena di Inggris itu kan double British podium tuh. Kalau kita lihat hasilnya, ya Ceko B aja, tapi kayaknya mulai ketika udah menang 4 sampai 5 kali berturut-turut itu mulai masuk ke otaknya Ceko kan, ini Max kok bisa menang terus, anjir. Bisa pelan jalur terus. Mental anjir. Ya, si Nico Rosberg juga bilang, Nico Rosberg bilang bahwa
kalau lagi battle sama lawan yang sekali Max Verstappen, waktu itu kan Nico Rosberg lawannya Hamilton tuh sama-sama juara dunia yang kenceng gitu kan. Itu musuh nomor satu adalah mental. Jadi Nico Rosberg waktu 2016 dia deactivate sosmed, gak buka sosmed apa-apa, dan dia udah sering gitu kan di tahun ini tuh ngomong kalau Ceko mau fokus itu udah nggak usah buka sosmed, nggak usah dengerin jurnalis karena itu bakalan mempengaruhi mentalnya. Dan ya terbukti gitu kan, ketika udah menang 6 kali berturut-turut, 7 kali berturut-turut di hari Kamis waktu press conference, itu yang paling pasti dibahas adalah Verstappen. Ini kira-kira Verstappen bisa menang nggak ya? Kira-kira Verstappen bisa patahin 9 kali berturut-turutnya Vettel atau enggak gitu kan. Ceko pasti kena mental karena ini kok saya yang di awal musim gacor kok nggak dibahas gitu kan. Habis itu kualifikasinya Verstappen pole lagi. Jadi ya satu-satunya yang bisa yang bisa bikin Ceko pelan adalah dirinya sendiri, guys. Lawan dia itu adalah dirinya sendiri. Jadi dia pengen attention nih, pengen atensi gitu. Bahas gue dong gitu. Pastilah. Oh gitu. Ya kan battle kalau mau battle WDC kalau nggak disorot, kalau menurutku ya kayak mentalnya juga ini kenapa yang disorot Verstappen terus, apakah karena dia lebih kenceng? Abis pikir kayak gitu, ngelihat data kualifikasi Verstappen lebih kenceng. Terus dia bingung, ini tadi juga udah di-mention sama Dims gitu kan. Ini aku mau nyari waktu di mana? Aku udah kasih performa terbaikku tapi Max masih pole, masih leading, masih race win. Jadi ya kalau bisa dilihat dari hasil pertengahan musim ini deh, di mana Verstappen menang 9 kali berturut-turut, bisa diambil kesimpulan bahwa Ceko mentalnya kena. Jadi berarti habis season depan dia gila nih. Ya, antara merosberkan diri atau minggat. Season depan dia gila nih. Diri atau malah jadi santai banget sih. Jadi selama winter ini kalau kata Rosberg itu dia ngasih suggestion ke Perez beberapa balapan lalu, bilang pokoknya kalau misal tahun depan mau challenge WDC winter off sosmed. Dan kita akan lihat guys ya, apakah Ceko bakalan melakukan hal tersebut, apakah dia bakalan kayak ngilang istilahnya di winter ini masuk ke musim 2024, apakah 2024 bakalan gacor karena kan perlu momentum gitu kan, dan sebenarnya kalau mau ngelihat Ceko bisa challenge musim depan atau enggak, itu kita akan lihat dari balapan setelah Qatar ini sih, dari USA sampai akhir musim. Kalau dia bisa at least kualinya top 3 lagi, bisa podium lagi, atau bisa race win, itu mungkin bakalan balik gitu kan. Karena dulu Rosberg gitu tahun 2015 waktu Lewis udah kunci juara, dia kan menang kalau nggak salah 3 balapan berturut-turut di akhir musim gitu kan, lanjut sampai musim selanjutnya, dan musim selanjutnya kebetulan Rosberg challenge WDC. Nah kita akan lihat nih, kalau sekarang kita bisa ambil kesimpulan Ceko kena mental, mentalnya udah drop, udah kena mental karena diobok-obok Max. Tapi kita akan lihat setelah kota sampai akhir musim apakah dia bakal bounce back, apakah dia menunjukkan bahwa dia itu championship material. Karena championship material itu kalau menurutku nggak bisa dilihat dari balapan-balapan awal musim tersebut gitu kan, karena di akhir musim bisa ngecok. Yang bisa dilihat adalah dari musim sebelumnya, akhir musim sebelumnya. Kalau Ceko bisa comeback, bisa race win lah at least 2 kali atau 3 kali berturut-turut, aku bilang dia ada chance. Tapi kalau masih gini-gini aja ya itu dia, kesimpulannya masih sama, Ceko kena mental. Menarik ya. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian kenapa Ceko kok jadi hilang banget pace-nya? Coba tulis di kolom komentar kenapa. Karena gue juga penasaran gitu. Iya kemarin juga nggak poin. P10. Nggak poin ya? Penalti dia. Track Pak. P10. Emang bukannya 8 kemarin Bottas, terus 9 Ceko, 10 Ceko. Apa bisa lihat? Yang bener lu. Ceko itu P10 di website F1 P10. Tuh, hoax nih. YouTube-nya hilang jadi hoax dia, guys. Wah, gak bener anjir. Semua bilang P10. P11. Anjir. P10 guys.
Wah. Di akhir balapan P9. Terus kena 5 second. Iya Kena 5 makanya. second, so naik. Bener. So yang naik P9. So yang naik P9. Jadi kemarin Alfa Romeo 2 poin guys ya. Maksudnya double point. Double point. Dua-duanya poin. Keren. Oh, Stroll nggak jadi poin kemarin ya? Oh iya bener. Stroll P11. Masih dicari. Nggak percaya. Oke, jadi itu ya guys ya. Qatar kita akan tunggu nanti di kota seperti apa karena minggu ini nggak ada race. Kita kan masih tunggu. Dan ya gue ngeliat kalender tuh kayak gue kayak ngeliat kalender anjir ini nggak libur-libur cok kayak F1 sampai November akhir guys ya. Terakhir itu November 26 terakhir. Ya 26. Jadi liburnya tuh Desember, Natal dan Tahun Baru guys ya. Udah pas tuh. Ini kan 20 Oktober kan minggu depan ya. Jadi minggu ini kosong nih. Habis itu tanggal 27 Pak, 27 29. Terus guys, habis USA. Nih, terus gue kasih tahu nih. Bahrain itu tanggal 29 Februari guys ya. Gokil. Testing. Mau bulan puasa. Kagak, itu udah balap, itu udah race, udah kagak testing lagi. Iya. Arab juga cepetin. Jadi basically pembalap dan tim-tim semua tuh cuma punya libur 3 bulan guys. Gila. Ya 3 bulan lah. Desember, Januari, Februari. Terus Maret langsung kan 29 Februari anggap aja Maret lah ya. Maret. Jadi dia 3 bulan. Gila sih ini. Iya bener. Besok puasa soalnya Maret kan tahun depan kan. Iya bener. Terus ada puasa dan juga itu kalau puasanya pas Qatar meninggal kayaknya. Itu kalau ada driver yang puasa pas Qatar hancur sih itu kemarin. Untung enggak. Iya, bayangin Rio Haryanto gitu pas di Qatar gitu. Wah, anjir nggak bisa cok. Malam udah buka dong. Udah buka, makan dulu terus. Iya juga ya. Lagi. Udah buka ya. Iya, malam udah buka. Pas berarti pas siang kelar. Berarti pas ini Qatar tapi Qatarnya siang gitu. Wah. Iya. Kualifikasi. Nah, free practice-nya lah, at least free practice-nya. Wah, gak kuat anjir kayaknya. Mending ini sih, mending batal sih. Puasa digantiin hari lain. Sampean. Gak usah dong. Aduh. Ya udah, jadi menarik ya teman-teman, kita akan tunggu. Nanti kita akan lihat kayak gimana keseruan dari Qatar dan lain-lain. Masih begadang guys, 3 minggu ke depan. Qatar udah kelar dari Amerika ya. Ini sekarang kita udah memasuki seri Amerika ya. Abis ini Meksiko, Amerika, Brazil, Las Vegas. Jadi 4 Amerika langsung jadi 1 di belakang ya. Menarik. Ya ini Amerika Latin lah, Meksiko lah, sama Brazil. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya masih di ranah Amerika ya. Kita tunggu. Begadang berarti 4 race ini begadang semua ya. Kecuali Las Vegasnya enggak. Oh ya, Brazil juga kayaknya pagi ada yang subuh kan. Brazil jam 2 jam. Ya pokoknya Brazil, USA, Meksiko itu. Ya ada yang jam 5 setahu gue dah. Pagi lah. Oke, kalau gitu itu aja. Silakan tulis di kolom komentar ya. Tadi menurut kalian Perez kenapa teman-teman ya? Apakah menurut kalian Perez bisa kembali? Atau menurut kalian Perez akan lanjut di tahun depan di Red Bull atau di Depak? Ya, silakan tulis di kolom komentar menurut pendapat kalian gimana. Karena ini pembahasan yang cukup menarik sebetulnya. Gue lebih tertarik bahas Ceko daripada race-nya karena race-nya udah kelar, WDC udah kelar ya. Jadi so far sekilas keren loh. Iya, 3 kali World Champion ya, biasa aja. Verstappen pun biasa aja dia. Masih belum bisa selebrasi dengan cara normal guys ya. Iya, jadi ya udahlah. Paling bener ya. Tahun depan McLaren lah yang apa sih Dims? Selebrasi Max gak ada yang normal. Apa sih? Abu Dhabi caranya begitu. Kontroversi. Suzuka dikasih taunya pas sudah di podium. Kemarin hari Sabtu. Ya normal lah Sabtu, kenapa emang? Sabtu nggak normal. Nggak normal kan cuma 2 pembalap. Pak itu pun Verstappen balap kedua yang selebrasi hari Sabtu. Oh, maksudnya nggak normal WDC-nya. Lu bilangnya selebrasinya nggak normal, pukul juga nih. Selebrasinya mah normal-normal aja Pak perasaan. Dia ngelek. Sikat gigi dulu Pal. Gosokin. Gitu Jam Indonesia. Ya. Oh udah diganti. Dah. Kelar, gue mau istirahat, mau makan abis ini. Oke guys, kalau gitu thank you so much. Sekali lagi tinggalin kolom komentar, jangan lupa like, juga subscribe. Bantu kami ke 2000 subscriber dan ya terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam menikmati. Bye-bye.